keluar, ada yang nanyakan, Bu, kenal Pak Junedi? Ya, ada Pak Junedi. Nah, begitu ini ada orang yang ngantri juga pihak dari tetangga situ. Nggak ada katanya Pak Junedinya. Nah, begitu ini saya ketok, ada kok Pak Junedinya. Nah, di situ langsung agak brutal tuh polisi. Orang ada katanya, ada yang sampai dipukul juga tuh di situ. Nah, terus ada begitu saya mengalihkan ngetok pintunya Pak Junedi, sebagian polisi aparat itu masuk ke rumah saya, gerbek rumah saya itu. Udah seolah-olah kayak suami saya ini toreros kan. Akhirnya saya masuk, saya teriak, Pak, kenapa ini ada apa? Yang tadi kan yang ditanya kan Pak Junedi, kenapa sekarang yang ditarik suami saya? Suami saya kan ini Pak Furkon, saya bilang. Bapak kan kenal saya, kenapa Bapak nggak permisi dulu sama saya bilang. 2 April 2024, menjelang buka puasa, sejumlah polisi menggunakan 2 mobil melakukan penjemputan paksa terhadap Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furkon, untuk diamankan di Polresta Jakarta Utara. Sekjen Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Yusron, menuding upaya penjemputan paksa terhadap Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furkon, sebagai upaya penculikan lantaran polisi tidak menunjukkan surat perintah penjemputan. Bagi kami penjemputan paksa ini sebenarnya ya, bukan penangkapan, tapi penjemputan paksa yang tidak sesuai dengan prosedur ini malah kesannya tepat dikatakan sebagai penculikan kayaknya Pak. Karena memang secara aturan kalaupun di panggilan kedua warga itu tidak datang, memang iya penjemputan paksa itu menjadi wewenang kepolisian, namun juga ada aturannya, seperti misalnya menunjukkan surat perintah dan juga mengutarakan apa alasan penjemputan paksa ini dia lakukan. Dan itu sayangnya tidak dilakukan oleh kepolisian yang menjemput paksa Mas Furkon. Yusron menuding penculikan terhadap Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furkon ini telah menodai proses upaya mencari solusi yang tengah berlangsung antara warga Kampung Bayam, pihak Jakpro, PJ Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Utara yang saat ini sedang melakukan proses mediasi bersama Komnas HAM. Yang ingin saya sampaikan adalah penjemputan paksa oleh polisi ini mencederai upaya yang tengah kita lakukan secara damai, yaitu berupa mediasi yang tengah kami usahakan bersama Komnas HAM. Padahal 1 hari sebelum penjemputan paksa itu kami sudah melakukan pramediasi bersama Komnas HAM, dan Komnas HAM akan memfasilitasi mediasi berbagai pihak untuk menemukan solusi bersama atas polemik Kampung Dusun Bayam ini. Dan sebenarnya kepolisian sudah dikabari oleh Komnas HAM. Sayangnya tadi lagi-lagi Komnas HAM mencederai upaya yang tengah dilakukan oleh warga Kampung Bayam. Nah, Komnas HAM memandangnya memang ini bukan persoalan perbuatan melawan hukum oleh satu pihak ke pihak lain, tapi ini murni memang persoalan politik. Perubahan rezim pemerintahan di DKI Jakarta ini merubah seutuhnya arah kebijakan khususnya terkait Kampung Dusun Bayam. Munjiah, istri Muhammad Furkon, mengatakan kejadian penjemputan paksa oleh polisi itu dilakukan dengan mengesampingkan rasa kemanusiaan dan menunjukkan arogansi kekuasaan institusi negara. Langsung suami saya ditarik dari dalam kamar itu, di 3 orang tuh yang narik, jangan dilepas katanya, jangan dilepas Bang, ayo kita langsung bawa ke kantor katanya. Langsung ditarik sambil digeret gitu. Terus Pak, tolong dong jangan kayak gini caranya Pak. Pak, ini udah mau buka puasa Pak, tolonglah kasih waktu kami untuk buka puasa dulu. Nggak ada waktu, nanti kita buka puasa di sana aja, udah disiapkan semuanya di sana katanya. Nah, nggak bisa kayak gitu dong Pak, anak saya aja lagi keluar ini, nggak ada orang di sini. Semua itu yang saya lagi mau masak itu berantakan, acak-acakan. Semua diinjak-injak itu sama polisi. Pokoknya udah nggak ada, ibaratnya tuh suami saya kayak orang mau lari gitu. Pak, suami saya nggak bakalan lari. Nah, akhirnya begitu keluar dari pintu, melangkah selangkah, itu diborgol tangannya. Begitu diborgol, borgolnya kenceng banget kan, kesakitan suami saya sampai saya juga udah nggak bisa ini ya, saya nahan tangan yang nyekek itu kan. Peristiwa Kampung Bayam ini mengemuka ketika mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat menjabat mendirikan Stadion Jakarta Internasional atau JIS. Saat menjabat, Anies berjanji untuk memberikan rumah hunian yang layak
berupa rumah susun kepada warga Kampung Bayam dan tetap menjanjikan warga tetap memiliki lahan untuk bertani. Sebelum adanya pembangunan JES ini, kita tinggal di sini sejak tahun 96. Dan di situ kita bercocok tani, bertanam di sini, nanam bayam, kangkung, apa segala macam, penghasilnya dari tani. Setelah pemimpin awal Pak Anies datang ke kebun bayam ini menyarankan untuk melanjutkan pertaniannya dan akan bicara akan ada proyek besar, pembangunan besar di sini kawasan stadion ini. Dan di situ juga sudah disarankan untuk kolaborasi dengan Jekpro maupun Pemda, karena saat itu warga kita di Kampung Bayam ini, kelompok tani khususnya, diprioritaskan gitu. Tapi sampai sekarang untuk dipekerjakan pun satu orang pun belum ada. Jadi perjuangan warga sampai saat ini dan telah dibangunkannya rumah seperti ini, yang awalnya kita dulu minta rumah deret bukan rumah susun.